warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada hari ini anak-anakku tetap sehat dan tetap berada di lindung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anakku pasti sudah melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslimin, yaitu melaksanakan salat duha. Dan kalian sudah berdoa untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari pada tema kedua, yaitu bermain di lingkunganku. Di rumah pasti anak-anak punya lingkungan atau pekarangan di dalam pagar. Itu dikatakan lingkungan. Misalnya taman, itu ada di lingkungan kalian. Karena pandemi ini berarti kalian banyak berinteraksi di dalam rumah bersama keluarga. Ibu, ayah, adik yang punya adik, kakak yang punya kakak. Kalian pasti sering bermain di rumah. Apalagi pandemi ini. Di rumah kalian terkadang bermain, kita lihat di gambar buku kalian, kalau di halaman, yaitu di lapangan. Di lapangan misalnya kalian main layangan, tapi pandemi kalian sebagai main rumah-rumahan, boneka. Dalam bermain supaya kalian senang, dia pagi hari ini kalian juga senang, dan ibu hari juga lebih senang melihat anaknya cerah dan ceria. Kita sebelum melanjutkan pembelajaran, kita bernyanyi dulu. Ayo kita bernyanyi, buka di bukunya, judulnya Awan Putih, dan dinyanyikan dengan suara yang nyaring ya. 1, 2, 3, ayo. Bernyanyi ya. Di situ di dalam lagu ada yang nadanya panjang ya. Misalnya jumlah ketukan 1 yaitu contoh nada ada angka 5, 6, 5, 4. Itu cara contoh nadanya. Berarti angka ditulis angkanya saja dan tidak diberi garis atau tidak di atasnya. Terkadang ada di atas garis atau di samping garis. Itu berarti contoh nada ada 5-nya, ada 6, 5, dan 4. Not angka ditulis angkanya saja dan tidak diberi garis. Nah, terkadang ada di atas, ada di samping, ada di bawah, karena nadanya tanpa notasinya ya. Sedangkan ketukan 1, sedangkan ketukan 2 misalnya 5 ada titiknya di belakangnya 5, saat titik tanda lagi 1 titik, berarti ditambah titik di belakangnya not angka, berarti itu menjadi 2 ketukan ya. Berarti 2 tadi 1 ketukan tidak ada titik. Sedangkan kalau sudah 2 ada tandanya titik di depan angka, berarti dia mempunyai 2 ketukan. Dan selanjutnya kalau 3 ketukan, misalnya 5 titik titik tanda jeda, itu menjadi 3 ketukan karena 2 titiknya. Sedangkan kalau 4 ketukan, misalnya 7 titik titik titik, itu berarti 4 ketukan karena diberi angka
7 baru diberi titik di belakangnya 3 kali. Berarti ketukannya menjadi 4. Kita mau tahu tentang tekanan kuat di dalam lagu Awan Putih. Misalnya, kulihat awan, itu A yang ada tanda hijaunya itu berarti kuat. Sama dengan seputih K, itu K ada tanda hijaunya, berarti dia juga kuat. Semua huruf yang ada tanda hijaunya berarti tekanannya kuat, ya. Kulihat awan seputih kapas, dan begitu selanjutnya sampai di terakhir. Semua yang ada tanda hijaunya berarti tekanannya kuat, ya. Jadi kalau misalnya kulihat awan, berarti A-nya ada hijaunya. Semua huruf yang diberi tanda hijau berarti dia tekanannya kuat. Kulihat awan, semuanya itu seperti di mana itu awan, berarti di atas langit. Di atas langit itu tekanan kuat. Kalau kita membuat misalnya mainan, dia apalagi banyak benda bekas di rumah, kalian membuat mainan yang bisa diterbangkan menggunakan angin di atas awan. Itu apa yang di buku kalian ada, Adi dan Nina sedang membuat pesawat buatannya dari kertas. Anakku pasti sering membuatnya, ya, di rumah. Dunia kelas 1 pasti. Setelah itu apa yang dikatakan Nina kepada adiknya, karena dia bermain di rumah, hanya itu semua benda-benda bekas bisa dipakai, kertas yang tidak dipakai lagi kita gunakan untuk bermain di rumah. Sama dengan Adi dengan Nina, dia membuat pesawat. Adi apa dikatakan kakaknya kepada adiknya tentang alasan pesawat Adi terbang. Sudah dibuat, bisa terbangkan ke atas. Apa yang terjadi? Pesawatnya seperti pesawat sungguhan, misalnya sama dengan Garuda, dia bisa terbang. Itu karena ada bantuannya angin, dan apabila terkena hujan maka pesawatnya akan jatuh karena basah, kertasnya basah. Karena hujan tidak ada angin. Kalau ada angin, pesawat mainan bisa terbang. Artinya kalau datang hujan, karena pesawat mainan dari kertas bisa jatuh ke tanah. Kalau kita bermain di halaman, di dalam rumah pun demikian. Kalau tidak ada angin pasti sudah jatuh ke bawah. Di dalam permainan, kalian terkadang membuat ada aturan. Misalnya di setiap permainan ini, kalau kalian kalah, berarti kalian misalnya bernyanyi, atau kalian misalnya mengaji. Contohnya misalnya kakak kita sedang bermain petak umpet. Di dalam permainan itu mempunyai aturan. Sebelum bermain kita sepakat dulu kepada kakak, kepada adik, kepada siapapun yang kita teman bermain, kita sepakat dulu membuat aturan. Aturan itu sama dengan tata tertib, ya. Apalagi kita di rumah misalnya bermain petak umpet. Kalau kalian saya sudah dapat, berarti kalian menjadi umpannya lagi. Itu di dalam permainan. Tapi dalam permainan tidak boleh curang, ya. Bermain itu harus tetap menjaga aturan. Sebelum kita bermain, kita membuat peraturan. Kalau kita kalah, kita sudah ketemu, berarti kita lagi jadi korbannya. Misalnya itu dia katakan, oh saya lagi sembunyi, di mana kita, di mana adik, kalian sudah ketemu adik. Oh berarti kalau kita disebut namanya, berarti itu jadinya, ya. Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Aturan dapat kita menjadi tertib. Kalau dalam permainan kita selalu tertib, tak karena aturan itu. Kalau kita tak itu, tadi guru ulangi lagi, satu kali lagi guru, sebelum bermain kita mempunyai aturan. Apalagi kalau kita bermain di luar rumah, itu terkadang
ada pesan orang tua itu harus sore hari, karena kalau siang hari panas, kalau sore kita harus bermain di sore hari pada di halaman rumah ya, atau di halaman di lapangan kompleks, itu harus sore hari karena itu sudah ada peraturan dari ibu. Misalnya minta izin mau bermain, tapi ibu tidak izinkan jika siang hari. Itu aturan ibu dari ibu izin. Tapi kalau ibu bilang, Bu, saya akan bermain di luar, di halaman, pasti ibu izinkan apabila sore hari. Ya, Dina sayang, pasti kita bermain pada sore hari. Tidak boleh di dalam keadaan siang hari. Itu aturan ibu. Ya. Kalau begitu, Bu, tata tertib sebelum maghrib kalian harus pulang, karena itu maghrib kita mau sholat, apalagi sudah sore hari, karena terkadang sore hari itu kita tahu, oh saya harus pulang pukul sekian, karena ibu pesan sebelum maghrib saya harus pulang ke rumah, saya harus masuk dalam rumah, jangan asik bermain akhirnya lupa aturan. Itu tadi kita sudah sepakati, ada aturan sore dan pulang sebelum maghrib, masuk di dalam rumah untuk persiapan untuk sholat maghrib ya, karena di dalam rumah kita harus sholat berjamaah, itu kewajiban. Melaksanakan aturan di mana saja, aturan dibuat untuk dilaksanakan, jangan dibuat aturan tapi dilanggar. Misalnya ibu sudah pesan pulangnya sebelum maghrib, pulang setelah maghrib, itu sudah melanggar nak ya. Kalau menjadi anak soleh, itu ibu pesan tadi, kita masuk dalam rumah, kita harus sebelum maghrib kita harus pulang. Kalau diajak adik atau kakak yang mengajak adiknya, diingatkan, tadi kita sudah membuat aturan bersama ibu bahwa kita pulang sebelum maghrib, karena kita dikasih izin pada sore hari. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Ibu tidak marah-marah karena kalian sudah pulang sebelum maghrib. Seandainya kalian pulang setelah maghrib, pasti ibu marah, kita tidak rukun lagi di dalam rumah, karena ibu tidak mau aturan tadi dibuat ya. Anak saleh harus mendengar kata kedua orang tua. Perhatikan gambar Dina dan teman-temannya pada buku kalian ya. Buku kalian ada gambarnya Nina bersama teman-temannya, kalian bermain di tempat bermain di halaman, bermain di lapangan. Misalnya ada di situ permainan kayak balong yang ditiup Nina menjadi besar. Kalian pasti juga sering meniup balong ya. Kalau ada ulang tahun kalian itu meniup balong ya. Besar itu balonnya karena ada masuk udara dari pernapasan kita tadi meniup balong. Roket yang dibuat pada temannya Nina meluncurkan karena udara di dalam balon dikeluarkan. Itu pun ada biasa gelembung, biasa ada sabun, biasa ada itu ada gelembungnya ya, bergelembung. Itu yang ditiup Tony dan Joni. Dalam gelembung terdapat tersedara. Kalau misalnya kalian pasti biasa membuat dari sabun, niup itu keluar ada, karena kita bernapas mengeluarkan udara ya. Permainan yang dilakukan Nina dan teman-teman membuktikan bahwa udara dapat menempati ruang. Udara juga menyebar ke segala arah. Makanya sekarang pandemi kita itu harus memakai masker, apalagi kalau bicara di depan orang. Makanya kita jaga jarak, karena udara di dalam mulut ini bisa sampai ke teman yang tidak menjaga jarak. Makanya sekarang dalam pandemi ini itu jaga jarak antara kira-kira ada 1,5 meter. Di saat pandemi ini kita dianjurkan memakai masker. Itu ada misalnya permukaannya masker itu ada yang halus, ada yang kasar. Di dalam kasar dan halus suatu benda disebut tekstur. Ini misalnya di dalam benda itu ini halus, berarti teksturnya halus, itu bentuknya. Ini kasar, itu penggunaannya
masker. Itu kalian harus mencari di dalam kamus. Anak-anak pasti bisa ya, sudah bisa membaca dalam kamus, mencari apa itu tekstur. Misalnya kalau tekstur itu apa misalnya kasar dan halus suatu benda disebut tekstur. Semua yang ada yang di garis merah, yang tulis merah itu kalian mencari di kamus untuk mengetahui tentang, sama dengan ungkapan dulu ini maknanya. Dulu pembelajaran sebelumnya, sebelum ini itu makna, kalian pasti sudah bisa mencari di kamus. Sekarang maknanya kata, benda juga dapat dibedakan berdasarkan bentuknya. Ada benda mempunyai bentuk tetap dan tidak tetap. Contohnya air yang dipindahkan di dalam gelas mempunyai bentuk menyerupai gelas. Kalau misalnya air di dalam bentuk mangkok berarti menyerupai mangkok. Bentuk apapun itu bentuknya bentuk air. Kalau yang tidak, batu dipindahkan ke gelas tidak menyerupai gelas itu, karena benda cair seperti air, kecap, itu sirup, itu semuanya termasuk benda cair. Apabila dipindahkan di wadahnya atau tempatnya, wadah sama dengan tempat, itu maka mengikuti wadahnya. Bentuk apapun, misalnya dalam botol, dia bentuk botol. Kalau dia bentuk gelas, dalam bentuk gelas. Dalam mangkuk bentuk gelas. Sedangkan bentuknya dia tidak tetap, seperti contohnya batu, dipindahkan di dalam gelas, dia akan tidak mengikuti wadahnya. Dia tetap, misalnya besarnya seperti ini, kita kasih masuk dalam gelas, dia tetap seperti itu bentuknya. Apakah dia segitiga, apakah dia bulat, tetap seperti itu, tidak mengikuti wadahnya, karena bendanya itu padat, ya. Sedangkan cair bisa berubah-ubah, ya. Di situ kalian bisa mengetahui dalam bentuk benda. Sebelum itu kita kembali, ini karena berulang-ulang ibu guru sering jelaskan, makanya diperhatikan nak, karena ibu guru cuma sekali penjelasan untuk membuat video ini. Coba nakku, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ibu guru cuma sekali, makanya disimak baik-baik ya anak sayang, anak soleku, anak soleha. Misalnya karena kita sudah masuk di tema 2 di kurikulum 2013, yaitu sudah masuk perkalian, karena sudah ada penjumlahan dan pengurangan. Alhamdulillah kalian sudah lewati dari kelas 1 dilanjut di tema 1 di kelas 2. Sekarang kita masuk tema 2, yaitu perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Ulangi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Contohnya sama dengan buku. 3 kali 5, lihat bendanya 3 kali 5. Lihat bendanya 1, 5 tambah 5 tambah 5 menjadi 15. 3 kali 5 menjadi 15. Ada 3 bilangan, 3 kali dijumlahkan, ditulis 3 kali 5 tambah 5 tambah 5 menjadi 15, karena 3 kali 5. Ya, kalian sudah paham? Di dalam buku kalian masih ada ibu jelaskan, ada 4 kelompok benda yang permukaannya kasar. Ya, tadi ibu sudah jelaskan benda kasar dan halus. Setiap kelompok berisi 5. Kita tidak tahu berapa itu jumlahnya, tapi setiap ada 4 kelompok. Kalau misalnya ibu guru kasih kelompok kelompok A, B, C, itu setiap dalam kelompok kalian berjumlah 5. Jadi ditulis itu satu kelompok dibagi 5 menjadi 4, ya. Jadi kita tulis karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Lihat depannya dulu. 5 ditambah 5 tambah 5 menjadi 4 kali. 4 kali 5 sama dengan 20. Ingat nak, selalu diulang-ulang penjumlahannya di dalam perkalian. Ya, 4 kali 5.
5 tambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 menjadi 20. Jadi ditulis karena 4 kali tadi dalam 4 kali 5-nya, terus 4 kali 5 menjadi 20. Ya. Begitu coba diamati nah. Semua dalam buku peta diamati baik-baik karena kita ini apapun kita pelajari karena ini daring nak, makanya selalu diperhatikan dan jangan lupa berdoa supaya dikasih hidayah kepada Allah untuk memudahkan. Di sini tuliskan perkalian dan hasilnya sesuai gambar berikut. Kita belum tahu ini dalam satu kelompok ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dua kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 kelompok. Berarti 3-nya dulu. Berapa kelompok dulu? Kelompoknya 1, 2, 3. Berarti 3. Dan satu kelompok 6. Berarti 3 kali 6 menjadi hitung 18. Ya, coba diperhatikan nak. Kelompoknya dulu, hitung kelompoknya dulu untuk mengetahui itu 1, 2, 3. Berarti 3 dulu. 3. Baru hitung di dalam satu kelompok berapa? 6. Berarti 6. Gampang nak. Berarti 3 kali 6 itu seluruhnya menjadi 18. Dan begitu seterusnya berapapun angka yang kita ketahui, yang penting kita tahu dulu dalam satu kelompok. Seperti lagi contohnya air mineral. Ibu guru di dalam buku kalian ada air mineral. Hitung dulu dalam satu kelompok berapa air mineral? 1, 2, 3, 4, 5. Itu satu kelompok. Kelompok satu lagi 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kelompok? Satu kelompok 2. Berarti 2. Tulis 2. Dalam satu kelompok berapa tadi kita hitung? 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Mudah kan? Pahami dulu kelompoknya berapa? 2 kelompok. Di gambarnya ibu guru udah kelompok. 2 kelompok. Berarti tulis 2-nya dulu. Di dalam satu kelompok berapa nak kasih ibu guru air mineral di dalam buku? 6. Berarti 6. 6 kali 2. 6 ditambah 6 menjadi 12. Ya? Paham nak? Insyaallah. Di sini lebih jelasnya 3 kali 4 dalam buku kalian, karena ibu jelaskan 3 kali 4 berarti yang 3 itu 4-nya. 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Misalnya 3-nya itu bilangan yang dijumlahkan, sedangkan 4-nya banyak penjumlahannya. Ya? Paham nak? Perkalian merupakan, guru ulangi lagi, itu kuncinya nak. Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang-ulang dari suatu bilangan. Hasilnya perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan. Kelompoknya dulu kita hitung ini nak. Di sini ada lagi ibu guru kasih kita hitung sama-sama ya. 4 kali 3, apanya yang 4 kali nak? Yang mana yang banyak? Yang mana yang banyak? Berarti 4 kali 3. Berarti 3-nya nak kan? Karena kita sudah tadi apanya ya? 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kita jumlah. 3 ditambah 3 6. 6 ditambah 3 9. 9 ditambah 3 12. Jadi hasilnya 12. Bisa nak? Insyaallah bisa. Ya. Contoh selanjutnya kita ambil. Kita hitung sama-sama. Sudah tahu tadi? Berarti 5 kali 6. Apanya yang banyak? Apa yang banyak nak? 6-nya. Ya, 6-nya. Karena 6 di dalam. Berarti 6 tambah 6 berapa? 12. Ya. Ditambah lagi 6 18. Ya. 18 lagi ditambah 6 24. 24
ditambah 6 menjadi 30. Bisa tidak? Penjumlahan yang berulang-ulang. Ya, dilihat dulu kelompoknya. Tadi sudah ada kelompok-kelompok, sudah masuk di materi. Kalian sudah, insyaallah pasti bisa. Kalian harus semangat dan minta dari orang tua itu kalau tidak dijelas lebih jelasnya, karena ini dalam apapun ibu guru lakukan selama pandemi dengan cara apapun, kalian sudah insyaallah saya yakin dan percaya orang tua di rumah insyaallah masih semangat mendampingi anak-anak kita. Anak kita adalah anak emas ke depan, dan tetap semangat dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Ingat anak, tanpa doa kita tidak bisa akan berhasil insyaallah. Dan semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.